Shalom para sahabat Narwaktu, salam sehat. Ini adalah podcast ke-162. Kembali kami berbincang dengan seorang teolog yang kebetulan juga saat ini melayani di gereja HKBP. Beliau pernah menjadi pendeta resort di HKBP Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini menjadi pendeta fungsional di Depok, Jawa Barat. Beliau ini dikenal seorang pendeta yang progresif, ya, peduli pada keimanan jemaat. Bahkan dulu dalam masa-masa pelayanannya, beliau ini dikenal seorang pendeta yang pernah bertarung dengan dukun-dukun untuk mendatangkan hujan. Dalam pelayanannya di sebuah daerah di daerah Aceh, dan kita nanti bisa simak apa testimoni dari pelayanan beliau. Saat ini beliau maju sebagai calon kepala Departemen Diakonia di Sinode Godang HKBP yang akan berlangsung pada 2 sampai 8 Desember 2024 di Sepoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Beliau adalah Bapak Pendeta Timbul Sitanggang, Magister Teologia. Pendidikan S1 dan S2 diikuti di STT Nomensen HKBP Pematang Siantar. Di masa mudanya pernah menjadi aktivis GMKI dan pernah juga aktif atau dipercaya sebagai kepala biro unit usaha di Pematang Siantar. Kemudian kepala biro anak jalanan dan pelatihan kerja di Pematang Siantar, dan pernah melayani di HKBP Parmonangan, Siborong-borong, Bandar Purba di Aceh Tenggara, dan juga di Jakarta di HKBP Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baik, para sahabat Narwastu, kita akan berbincang dengan dia ya terkait dengan saat ini beliau akan maju sebagai calon kepala Departemen Diakonia di HKBP. Shalom Pak Pendeta Timbul Sitanggang. Shalom Pak Condro. Ya, salam sehat Bang ya. Salam sehat. Ya, saya memanggil beliau ini Abang karena dari sisi kekerabatan di kala orang Batak, Munte dan Sitanggang itu sama. Itu dalam punguan Batak itu disebut Parna. Jadi saya memanggil beliau ini Abang ya. Baik, Bang Pendeta Timbul, Abang sekarang maju sebagai calon kepala Departemen Diakonia di HKBP. Ya. Boleh tahu Bang, apa sebenarnya yang mendorong Abang atau memotivasi Abang sehingga tidak menjadi praeses tapi jadi kepala Departemen Bidang Diakonia? Silakan. Selamat pagi buat kita sekalian, teristimewa kepada para pendengar atau yang sahabat-sahabat Narwastu. Ini satu pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Munte, bahwa apa yang menjadi motivasi saya untuk menjadi kepala Departemen Diakonia itu dimulai dari satu keprihatinan bagaimana gereja kita tidak begitu melihat bagi pelayanan-pelayanan yang sangat menyentuh langsung kepada orang-orang yang termarginalisasi, utamanya kepada mereka yang menderita kebutuhan khusus atau difabel. Dan ini pernah saya lakukan ketika saya dipercaya untuk menjadi kepala biro pelatihan kerja dan anak jalanan. Di sana saya melihat anak-anak kita itu terpaksa harus menjadi menyemir, menjadi kuli di dalam pasar-pasar untuk memenuhi kebutuhannya, karena memang orang tuanya juga sebagian menyuruh mereka untuk melakukan itu karena mungkin di bawah kemiskinan. Dan ada satu hal yang sangat miris lagi, ternyata di sekitar wilayah mulai dari Tebing Tinggi, Siantar, Simalungun, ada banyak warga jemaat kita yang anaknya mengalami katakanlah Down syndrome, autis, hiperaktif, tetapi tidak pernah mendapat sentuhan-sentuhan yang nyata dari gereja. Nah, ini mendorong saya untuk melakukan satu kegiatan bagaimana mereka supaya bisa diperhatikan dan boleh menjadi subjek, tidak hanya menjadi objek. Karena kebetulan selama ini kita hanya mengumpulkan persembahan kepada diakoni, dan yang dikenal hanya
Elim dan Hepata. Nah, di sanalah saya mencoba melihat, oh ternyata pada perkembangan kemudian bahwa para perusahaan-perusahaan dan bahkan negara juga akan menerima pekerja yang mempunyai kebutuhan khusus. Dan tentu mereka harus dididik. Nah, di sanalah saya berikrar kepada keluarga agar saya diizinkan untuk melakukan atau membentuk satu pendidikan. Saya pernah membuat pendidikan dan sekarang saya itu wariskan kepada HKBP yang namanya Permata Diakoni. Permata itu kita ambil dari singkatan Pertanda Masih Ada Cinta. Untuk anak-anak yang tidak diperhatikan ini. Itu di mana sekarang, Bang? Itu di Pematang Siantar, Jalan Kerinci. Nah, itu saya lakukan dengan baik dan tahun 2014 diresmikan oleh Perus almarhum oleh WTP Simarmata, dan kita lakukan satu guru, satu murid. Tapi belakangan saya mendengar kurang maju, padahal sebetulnya itu sudah sangat bagus. Dan anak-anak jalanan saya arrange, saya lakukan. Saya harus tidur dulu dengan mereka di Taman Bunga Pak Pematang Siantar itu. Sampai 6 bulan saya bersahabat dengan mereka. Lalu saya buat kumpulan-kumpulan, kami mencoba beribadah bersama. Saya temani mereka ngamen. Lalu akhirnya saya buat pelatihan-pelatihan, dan salah satu produknya adalah sepatu, yaitu disebut dengan Gerdia, Gerakan Diakonia. Hal-hal ini tentu sangat menyentuh, dan kita juga melayani orang-orang yang di pinggir rel kereta api, dan ini kurang diperhatikan. Kalau gereja-gereja membuat pendidikan SD, SMP sampai perguruan tinggi itu sangat sudah biasa. Tapi di mana gereja ketika ada warga jemaat yang Down syndrome? Padahal itu biayanya sangat mahal, sehingga hanya orang-orang yang mempunyai penghasilan yang relatif tinggi yang bisa menikmati terapi-terapi seperti itu. Nah, inilah yang kami lakukan dengan melibatkan jemaat-jemaat yang komit dengan kemanusiaan. Ada yang bersedia menjadi bapak asuh, ada yang bersedia untuk memberikan peralatan dan sebagainya. Saya lakukan itu dengan lengkap. Sekolahnya sangat bagus. Warung jemaat HKBP Kebayoran Baru waktu itu saya ajak untuk melihat ke sana. Ada Pak Tobing, Hardy Tobing, ada Ibu Riri ya. Saya ajak ke sana melihat, wah, itu terjadi. Dan di Almanak HKBP di tahun-tahun yang untuk diingat, di November 2014 itu tertulis berdiri Permata Diakoni, dan sekarang kurang kelihatan gebrakannya, padahal itu sudah menjadi contoh buat gereja-gereja lain. Nah, itu yang menjadikan saya nggak perlu diakoni, saya nggak perlu preses, saya nggak perlu ini, kalau bisa saya didiakoni. Karena ini yang sangat menyentuh. Karena cerita diakoni itu cerita dia kasih tanpa sekat. Begitu ya? Ya, nggak perlu terlalu banyak teori. Karena Kristus juga mengasihi umatnya, nggak berteori dan tidak bersekat. Maka diakoni itu adalah kasih tanpa sekat. Iya ya. Sepertinya itulah yang melatar belakangi saya untuk melakukan itu. Saya berharap ini boleh terjadi. Iya. Lalu apa tagline Abang atau visi misinya maju sebagai calon Kepala Departemen Diakonia di Sinode Godang 2024 ini? Kalau visi dan misi itu tertulis jelas di aturan peraturan HKBP. Tetapi implementasinya saya berpikir bagaimana warga HKBP bangga menjadi warga jemaat HKBP. Dia bangga karena HKBP mau melakukan pelayanannya dengan baik. Tidak hanya kepada masyarakat perkotaan, tidak hanya kepada masyarakat yang sehat jasmani rohani, tetapi bagaimana kita juga mau peduli dengan mereka yang termarginalisasi dan yang mungkin juga
yang menderita berbagai penyakit yang hampir tidak diperdulikan. Jangan sampai ada merasa kesepian di tengah keramaian. Jadi saya ingin jemaat HKBP ini menjadikan gerejanya sebagai rumah rohani. Begitu ya. Boleh bangga punya gereja sebagai Iya. keluarga jemaat HKBP. Iya. Terkait dengan abang dulu ya, pernah jadi pendeta resort di HKBP Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Benar. Ini sebuah gereja besar ya. Saya tahu juga banyak di sana orang-orang Batak terkenal, Betul. kalangan berada. Tapi abang tiba-tiba digusur, tanda petik ya. Jadi pendeta fungsional di daerah Depok pinggiran Jabodetabek sana. Mungkin abang bisa cerita, karena kami juga dengar informasi dari sana, kok kebijakan pimpinan pusat kok bisa seperti itu. Boleh tahu, abang merasa sedih, gelisah, disakiti karena pemindahan itu? Silakan, Bang. Kayaknya ini sudah masuk kepada ranah HKBP secara lebih dalam ya. Jadi saya pikir selama saya 30 tahun pendeta, mungkin ini yang pertama kali terjadi. Nggak usah dulu kepada orang lain, mungkin kepada saya atau kepada teman-teman seangkatan. Menurut saya ini memang langkah yang saya kurang tahu kira-kira apa yang menjadi penyebab dan motivasinya bagi para pimpinan. Sebab yang melakukan otoritas untuk memindahkan pelayanan itu adalah pimpinan. Dalam hal ini kelima pimpinan HKBP yang merapat, katanya ini hasil rapim. Harapan saya itu memang dilatar belakangi dengan doa mereka untuk memindahkan kita-kita dari ke tempat yang ya seperti menurut Pak Munte tadi sebagai penggusuran, tapi bagi saya, menurut saya itu bukan penggusuran lah. Karena begitu SK itu datang, saya langsung kumpulkan para penatua, ini SK saya sudah dimintakan pindah. Meski ada upaya-upaya untuk penolakan, lalu saya katakan tidak. Kristus sudah menunggu saya di sana. Terserah kepada yang membuat SK, apakah itu yang paling baik menurut mereka, menurut pimpinan waktu itu, ya biarlah itu menjadi pergumulan daripada pimpinan itu sendiri, menurut saya. Karena saya nggak begitu tertarik untuk meributkan soal penempatan SK saya. Iya. Gitu. Tapi abang merasa itu, katakanlah, kebijakan yang bijak dari pimpinan, atau abang anggap itu tidak manusiawi? Sebetulnya yang membuat gelisah itu, sebetulnya yang pertama gelisah itu jemaat atau para ladu, dan kemudian terlebih anak saya dan keluarga. Kamu kesalahanmu dalam dogma atau dalam administrasi apa sehingga kau harus melakukan seperti ini? Kan kebetulan anak saya pengacara. Bagaimana kalau kita perkarakan aja ini? Tapi saya bilang jangan, nggak usah, karena nggak ada gunanya. Dalam hal ini biarlah Bapak yang menjalankannya, karena itu adalah panggilan untuk saya. Karena sejak awal bersedia ditempatkan di mana saja. Memang harus saya akui, keluarga gelisah, keluarga merasa nggak nyaman, keluarga merasa saya ini sedang dalam penghukuman. Tapi saya merasa nggak usah lah. Ketika kamu dalam keadaan kondisi sangat baik-baik saja, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan rupanya? Nah, itu saja yang menjadi pemikiran saya. Kalau sekali lagi saya mau tekankan, apakah ini yang terbaik? Itu saya kembalikan kepada yang membuat SK. Biarlah itu menjadi pergumulan mereka, Pak Menteri. Nggak usah kita ambil pergumulan mereka jadi pergumulan kita. Sebagai orang manusia biasa, saya sudah sampaikan tadi, yang gelisah itu adalah keluarga. Ya. Sebagai hamba Tuhan, saya nggak pernah takut di tempat kemana-mana. Ya. Tapi seadanya melalui ruang podcast ini, katakanlah 5 pimpinan HKBP dan Epurus dan Sekjen mendengar podcast ini, apa yang abang mau sampaikan ke mereka terkait dengan itu? Mungkin kepada
pimpinan, saya sangat berharap ke depan atau mungkin di perjalanan akhir dari periode ini hendaknya bolehlah berdoa dan katakan kepada Tuhan mohon ampun apabila memang ada satu penempatan yang disengaja untuk melakukan sesuatu yang tidak baik bagi katakan yang tidak satu rombongan atau satu, karena demokrasi mengajak kita bebas untuk memilih dan tidak, saya pikir tidak dosa kalau pada saat saya waktu itu tidak di dalam rombongan Pak pimpinan sekarang. Itu bukan dosa terhadap Tuhan. Sebentar, saya potong Bang. Apa mungkin ada mutasi-mutasi tanda petik penggusuran-penggusuran itu karena katakanlah tidak menguntungkan orang-orang tertentu yang akan maju jadi calon pimpinan pusat? Saya nggak begitu terlalu jauh untuk ke sana Pak Munte. Tapi ya, yang saya lihat dan yang saya sadari, ternyata ketika tidak satu rombongan teman-teman saya ini rata-rata difungsionalkan. Nah, tapi harapan saya, kalau itu satu bentuk, katakanlah, inilah dampaknya kalau kamu nggak sama dengan saya berharap biarlah kita saling memaafkan. Karena ini sudah masa-masa akhir Bapak Ekorus, Bapak Sekjen, dan kadep-kadep serta Wareses, bolehlah berdoa, mohon ampun juga lah kepada Tuhan. Karena yang pasti keputusan-keputusan itu belum tentu semuanya keluar dari pergumulan iman dan melihat potensi yang ada bahwa ini yang sangat baik kalau di sana, ini sangat baik. Mungkin ada hal-hal lain. Saya nggak mau menuduh, tapi kalau saya salah, saya mau minta maaf. Dan saya juga akan berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh saling minta diampuni. Saya pikir itu yang paling baik. Oke. Bang Pendeta Timbul, dalam sebuah podcast kami di majalah Narwastu, seorang tokoh masyarakat Batak dan salah satu profesor terbaik di Indonesia ini, Profesor Dr. Payaman Simanjuntak, ketika bukunya itu diluncurkan tentang manajemen gereja, itu juga pernah disinggung bahwa dalam mutasi perlu diperhitungkan merit system, prestasi, kinerja, juga tentang loyalitas. Apa pendapat Abang tentang itu? Sebetulnya itu sejak awal sudah ada, berjenjang, itu sudah ada. Entah kenapa di perjalanan waktu akhirnya sistem itu berantakan. Contohnya awalnya saya itu dari Parmonangan ke Bandar Purba, ke Siborong-Borong, ke Bandar Purba, ke Lehole, baru saya ke Surabaya, Kalimantan, Kepala Biro. Sebetulnya itu sudah ada. Tapi entah kenapa ini di pertengahan jalan ini, ya mungkin saya berharap ke depan ini bolehlah dikembalikan dengan merit system dan kalau bisa juga haruslah berjenjang. Karena juga kalau menempatkan orang-orang yang terlalu muda dalam gereja-gereja tua misalnya, ini nanti bisa juga menimbulkan miskomunikasi yang kurang pas. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman pendeta yang masih junior, saya sangat sayang sama adik-adik saya. Tapi saya juga ingin mereka juga boleh belajar juga lah daripada senior-senior. Karena memang pengalaman itu kan nggak didapat dari bangku kuliah toh, dari sesuatu yang dialami. Karena di gereja itu terbalik dengan di kantor dan di bangku kuliah. Di gereja, di lapangan kita juga berhadapan mulai dari sekolah minggu sampai lansia kan sama para halado. Dan masing-masing ini kan teknik untuk menghadapinya kan nggak sama. Gitu ya. Ya. Nggak ada yang sama itu. Begitu ya. Pasti berbeda. Dan juga sekolah minggu di kota dan di desa juga teknik menghadapinya juga kan berbeda. Ya kan? Karena di kota kan cenderung
sekolah minggu dan remaja itu mau lebih pintar. Kalau di daerah yang agak katakanlah menengah, itu masih dengar sama orang tuanya. Gitu ya. Kurang berani lah melawan, begitu. Iya. Kita bicara tentang pelayanan abang dulu ya. Ya. Kami dapat cerita bahwa abang juga pernah bertarung dengan dukun ya. Oh ya. Di sebuah tempat pelayanan di Bandar Purba. Ya, Ini di Bandar Aceh Purba. Tenggara, melawan dukun-dukun untuk mendatangkan hujan. Saya kira abang perlu bagikan cerita juga testimoni ini kepada ya. para sahabat Narwastu. Ya, begini Pak Munti dan sahabat Narwastu yang terkasih. Bahwa sebetulnya seorang hamba Tuhan itu harus mengalami pergumulan apa saja. Termasuk kalau harus berhadapan dengan kebutuhan masyarakat, banyak warga jemaat, dan kita harus berhadapan dengan kuasa kegelapan sekalipun, kita harus berani garda terdepan. Ini kejadiannya pernah terjadi di daerah Bandar Purba, Kecamatan Mardinding, Tanah Karo, berbatasan dengan Lawedeski, Kabupaten Aceh Tenggara. Saat itu, pada saat badai El Nino menimpa Indonesia, lebih dari setengah tahun hujan tidak datang, kemiri-kemiri juga bunganya berguguran, maka ya sangat dibutuhkan air, jagung juga sudah enggak tumbuh, lalu kebiasaan setempat mau minta hujan dengan mendatangkan paranormal dengan upacara marlau-lau katanya ya, dalam bahasa Karo, atau mendatangkan hujan dengan memanggil paranormal. Lalu saya sampaikan, bagaimana kalau kita berdua bersama saja? Tapi mereka lebih memilih untuk itu kalau kita membuat kesepakatan. Waktu itu kepala desanya Marga Siregar. Saya bilang silakan mau melakukan itu, tetapi kalau gagal Anda harus berani mengumpulkan semua kita beribadah di gereja. Dan kalau saya gagal saya bisa diusir juga dari sini, saya bilang. Sebuah keputusan berani ya? Ya, saya nggak apa-apa. Karena memang ini harus adalah bagaimana kita memenangkan iman Kristen. Ketika kita sudah sepakat waktu itu, diadakanlah acara setempat, lau-lau. Saya nggak ingin memburukkan upacara itu, enggak. Tapi saya biarkan aja berlangsung. Tapi kalau memang itu gagal, kita harus kembali kepada yang punya kuasa. Nah, berjalan selama 1 bulan, tidak terjadi. Tibalah waktunya ke gereja. Baik, kalau begitu. Maka semua warga gereja yang ada di sana, ada HKBP, ada Katolik, ada GKPI, ada HKI, ada Metodis, bahkan ada Pentakosta, mengadakan ibadah bersama di gereja HKBP Bandar Purba. Itu saya adalah pendeta resortnya. Kita ibadah di sana hampir lebih kurang 500 orang. Ketika acara dimulai dengan bernyanyi fotum, lalu bernyanyi berdoa dari gereja ini, bernyanyi berdoa dari gereja sampai semua selesai gereja-gereja yang ada, dan saya menyampaikan firman. Dan ketika saya menyampaikan firman selesai, pada saat itu doa saya, Tuhan, kalau Engkau ada, jangan permalukan hamba-Mu. Tuhan, kalau Engkau ada, jawablah kebutuhan jemaat-Mu, umat-Mu. Amin. Lalu kami bernyanyi dan saya menyampaikan berkat. Setelah ibadah penyampaian berkat selesai, bisa saya potong sebentar Bang, firman Tuhan yang abang sampaikan waktu itu apa topiknya? Yaitu waktu itu tentang jangan takut, aku sudah memegang engkau dengan tangan kananku. Oke, ya. Nah, dari Yeremia itu. Lalu saya katakan, setelah amin-amin, tulus, tiba-tiba hujan, cuaca mendung, suara halilintar terdengar. Saya sampaikan kepada orang-orang yang hadir, ulanglah. Jangan sampai kamu nanti nggak bisa pulang karena kehujanan. Karena setengah jam lagi hujan pasti akan turun dengan deras. Lalu mereka pulang, setengah jam atau 35 menit, tepatnya 35 menit setelahnya hujan sangat kencang.
dan mereka sudah mulai bisa menanam. Awalnya dimulai dengan jagung. Lalu sejak itulah mereka tidak pernah lagi mengalami kemarau panjang seperti itu. Jadi ada sebuah pengalaman mujizat juga ya? Ya, mujizat Tuhan nyata di situ. Iya. Lebih dari itu juga di beberapa tempat saya juga pernah mengalami bagaimana saya mengeluarkan semacam pertahanan atau jimat-jimat dari tubuh orang yang mau meninggal. Karena selama itu tidak ada di dalam tubuhnya, maka dia tidak akan pernah meninggal dengan baik. Terus dalam keadaan sekarat. Lalu saya dipanggil, saya berdoa, maka keluarlah, saya bilang, maka keluarlah. Iya. Dimuntahkan, orang Batak menyebutnya namanya itok ya, yaitu semacam seperti anak ikan lele warna hitam, itu bisa bertahan dalam tubuhnya itu ada 20-30 tahun. Tapi nggak besar-besar, itu terus gitu loh. Itulah beberapa pengalaman, makanya saya bilang itu sangat bagus kalau berjenjang itu kita alamin semua. Gitu ya. Abang pernah belajar ilmu khusus tentang pelayanan okultisme itu? Enggak. Tapi itu saya pernah, saya hanya penyampaian diri kepada Tuhan saja. Itu dimulai waktu saya KKN di Tanah Nias. KKN, kuliah kerja nyata. Oh, kuliah kerja nyata. Itu di Pulau Batu itu, hampir setiap malam saya mengusir setan orang-orang yang kesurupan ke sana dulu. Biasa menangani orang yang kesurupan? Nggak, tapi karena terpaksa kan, waktu itu nggak ada pilihan lain. Waktu itu di Pulau Batu ada orang mengajak, Bapak Pendeta tolong, anak saya sakit. Nah, kita berdua tahu-tahu orang tuanya yang kesurupan. Ya kita katakan keluarlah gitu. Ada pelepasan ya? Ya, maka lepas. Iya. Nah, itulah. Ya. Itu makanya saya sangat suka di berdiakoni karena memang tanpa teori harus kita lakukan dengan baik. Gitu ya. Gitu. Para sahabat Narwastu, menarik kita dengarkan testimoni dari seorang pendeta HKBP yang ternyata ada juga yang selama ini tidak diketahui banyak orang bisa melayani pelepasan terhadap kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa jahat. Itu tadi kesaksian dari seorang pendeta HKBP, Bapak Pendeta Timbul Stanggang Magister Teologia. Cukup menarik, meneguhkan iman tadi yang disampaikan. Dan rencana beliau sebagai calon Kepala Departemen Diakonia di Sinode Godang HKBP atau Musyawarah Nasional atau semacam kongres di HKBP, kiranya nanti beliau disertai Tuhan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan lain. Ya, kami juga berharap kesaksian ini yang disampaikan bisa meneguhkan iman kita, dan saya kira kita mendapat berkat dari apa yang disampaikan. Bang Pendeta Timbul Stanggang, terima kasih Bang. Terima kasih. Sudah berkenan datang kantor Narwastu. Terima kasih juga. Ya. Tuhan kiranya memberkati. Abang juga selalu sehat. Ya. Diberkati Tuhan bersama keluarga. Ya. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Salam.